Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Aditya dengan NIM 23210001. Saya dari SK5A. Saya di sini akan menjelaskan bagian saya, yaitu screen lingkaran pada tugas membangun sebuah aplikasi hitung bangun datar. Baik, sebelum masuk ke penjelasan tentang screen yang akan saya jelaskan, yaitu screen lingkaran, sini saya akan menjelaskan secara singkat saja untuk bagian screen 1, yaitu screen home-nya. Di sini pada screen home kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama pasti screen 1, kedua label, dan ketiga ada beberapa komponen space agar memberi jarak antar komponen biar tidak terlalu rapat, jadi agar rapi. Dan komponen button untuk mengakses semua screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Ramadhani dengan NIM 23210048. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi penghitung bangun datar di mana saya akan menjelaskan pada bagian penghitungan pada persegi panjang. Baik, jadi seperti inilah tampilan layout pada perhitungan persegi panjang, di mana terdapat text box panjang dan juga lebar untuk menginput nilai panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Dan juga terdapat text box luas dan button hitung panjang dan keliling, serta text box keliling dengan button hitung panjang dan lebar. Dan juga terdapat button clear untuk menghapus seluruh input dan hasil dari perhitungan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bloknya. Pada button hitung luas dan keliling, kita akan mencari hasil dari luas dan keliling persegi panjang. Untuk perhitungan luasnya, di sini saya menggunakan set txt luas text2 dengan rumus txt panjang teks dikali dengan txt lebar teks. Untuk perhitungan kelilingnya, saya menggunakan set txt keliling text2 dengan rumus 2 dikali txt panjang teks ditambah dengan txt lebar teks. Pada button hitung panjang dan keliling, di sini untuk pencarian panjangnya saya menggunakan set txt panjang text2 dengan rumus txt luas teks dibagi dengan txt lebar teks. Dan untuk mencari nilai kelilingnya, di sini saya menggunakan set txt keliling text2 dengan rumus 2 dikali dengan txt panjang teks ditambah txt lebar teks. Pada button hitung lebar dan luasnya, untuk perhitungan luasnya, di sini saya menggunakan set txt lebar text2 dengan rumus txt keliling teks dibagi dengan 2 dan dikurang dengan txt panjang teks. Selanjutnya, untuk pencarian luasnya, di sini saya menggunakan set txt luas text2 dengan rumus txt panjang teks dikali dengan txt lebar teks. Dan yang terakhir adalah button clear yang digunakan untuk menghapus seluruh input dan hasil dari perhitungan persegi panjang dengan blok yang dapat Anda lihat sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmi Muntis selaku penanggung jawab pada bagian menghitung segitiga dalam pembuatan proyek aplikasi hitung bangun datar. Di sini, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam menghitung segitiga dan bagaimana caranya agar komponen tersebut bisa saling terhubung. Jadi ini adalah tampilan layar yang ada pada kodular. Di sini saya menggunakan 3 text box serta 4 button. Yang mana 3 button untuk menghitung segitiga dan 1 lagi digunakan untuk mengclear nilai yang dimasukkan dalam text box menghitung segitiga. Nah, ketiga text box menghitung segitiga ini ditandai dengan masing-masing label. Label sisi untuk text box memasukkan nilai daripada sisi yang diketahui.
Begitu juga untuk label luas dan keliling. Lalu ada juga button yang disembunyikan. Jadi button ini akan muncul ketika kita mengklik text box yang ingin kita isi nilainya. Misalnya nih, kita ingin mengisi nilai daripada sisi, maka akan muncul button yang ada seperti di layar, yaitu button hitung luas dan keliling. Artinya adalah ketika kita mengisi nilai sisi dan ketika kita mengklik button hitung luas dan keliling, maka pada text box luas dan keliling akan memberikan hasil dari sisi yang diketahui. Lalu button clear itu ialah untuk membersihkan atau untuk menghapus semua nilai yang ada dalam text box. Nah, gimana caranya agar semua komponen ini bisa saling terhubung? Sekarang kita akan pergi ke blok. Di sini terdapat beberapa blok yang disatukan atau dirangkai seperti puzzle untuk saling menghubungkan komponen. Ini adalah text box untuk sisi. Di dalam text box ini terdapat beberapa perintah. Dapat kita lihat ada visible pada button yang bernilai true atau false. Jadi maksudnya di sini ialah mengatur visibilitas tombol button. Jadi ketika text box pada sisi itu kita klik untuk mengisi nilai, maka button luas keliling bernilai true. Artinya adalah ketika text box sisi itu kita klik, maka button luas keliling itu akan muncul. Nah, sedangkan button lainnya itu bernilai false. Artinya kedua button itu tidak akan muncul. Nah, ada juga background color, itu untuk mengubah warna pada text box. Begitu juga dengan text box yang lainnya. Seperti ketika kita mengklik text box luas, maka button yang akan muncul itu ialah button sisi keliling. Untuk text box keliling juga seperti itu. Ketika kita mengklik text box keliling, maka button yang akan muncul adalah button sisi luas. Button-button ini digunakan untuk menampilkan hasil dari bagian yang diketahui. Lalu hitung segitiga ini ialah ketika dia diklik kembali, maka dia akan kembali ke screen 1, yaitu tampilan awal layar. Sekarang kita masuk ke bagian button. Nah, di bagian button inilah terdapat rumus-rumus untuk menghitung hasil dari yang diketahui. Pada button luas keliling, yang diketahui ialah bagian sisinya. Lalu untuk mencari luas dan kelilingnya, itu menggunakan rumus. Rumus untuk luasnya itu ialah akar 3/4 dikali sisi kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan round. Mengapa menggunakan round? Itu agar hasil yang ditampilkan itu nanti ialah bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Lalu rumus untuk kelilingnya ialah 3 kali sisi. Selanjutnya ada button sisi keliling. Jadi dalam button ini yang diketahui adalah luasnya. Nah, karena yang diketahui luasnya, maka kita akan mencari sisi dan keliling. Rumus mencari sisinya ialah akar 4 kali luas bagi akar 3. Dan untuk mencari kelilingnya menggunakan rumus 3 dikali akar 4 kali luas
per akar 3. Lalu ada button sisi luas. Jadi yang diketahuinya itu ialah keliling dan kita akan mencari luas dan sisi. Rumus untuk luasnya itu ialah akar 3/36 kali keliling kuadrat. Di sini kita juga menggunakan round agar hasil luas itu adalah bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Rumus untuk sisinya ialah keliling per 3. Terakhir ada button clear. Jadi ketika button clear ini diklik, maka dia akan menghapus semua nilai yang ada dalam text box, serta menampilkan bacaan refresh. Oke, jadi ini adalah tampilan layar setelah di-download. Sekarang kita akan menguji coba hasilnya. Pertama, kita akan mencoba bagian sisi. Nah, ketika kita klik text box sisi, maka button luas kelilingnya akan muncul, seperti penjelasan yang sebelumnya. Di sini kita akan memasukkan nilai yang diketahui dari sisi ialah 15. Ketika buttonnya diklik, maka dia akan menampilkan hasil dari luas dan keliling. Lalu, ketika kita klik tombol clear, dia akan membersihkan atau menghapus semua nilai yang ada dalam text box. Sekarang kita masukkan nilai luas. Untuk mengetahui kebenaran rumus kita akan masukkan nilai yang sama dari hasil yang tadi, ialah 97. Nah, ketika dipencet button hitung sisi dan kelilingnya, maka nilai sisi dan kelilingnya itu akan menampilkan bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Namun bilangan desimalnya itu hasilnya tidak jauh dari hasil yang tadi. Tadi kan diketahui sisinya 15 dan sekarang hasil dari sisi yang diketahui luasnya adalah 14,9 sekian-sekian, yang artinya jika dibulatkan masih masuk ke dalam angka 15. Begitu juga dengan kelilingnya. Lalu kita akan memasukkan keliling dengan nilai yang sama seperti nilai yang sebelumnya, yaitu 45. Nah, dapat kita lihat sisi dan luasnya juga menampilkan hasil yang sama seperti hasil yang sebelumnya, yaitu sisinya 15 dan luasnya adalah 97. Jadi rumus yang kita masukkan tadi itu sudah benar. Nah, rumus-rumus itu adalah rumus segitiga untuk sama sisi. Jadi yang diketahui itu ialah sisi, keliling, dan juga luas. Yang dimana ketiga yang diketahui itu harus saling berhubungan. Sehingga di sini kita tidak menggunakan rumus dasar segitiga. Nah, yang terakhir, ketika kita klik tombol kembali, maka dia akan kembali ke layar awal. Jadi seperti itulah bagian proyek hitung segitiga saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian saya yaitu screen lingkaran. Sebelum saya menjelaskan tentang screen lingkaran saya akan menjelaskan dulu teori lingkaran untuk mencari luas dan kelilingnya. Lingkaran adalah bangun datar yang memiliki satu titik pusat dan jarak dari pusat ke tepi lingkaran disebut jari-jari atau radius. Untuk rumus mencari luas lingkaran yang pertama, luas sama dengan pi dikali r dikali r. R ini adalah jari-jari. Luas digunakan untuk menghitung besar area di dalam lingkaran. Yang kedua, rumus keliling lingkaran. Rumusnya yang pertama, keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r atau jari-jari. Keliling digunakan untuk menghitung panjang garis tepi lingkaran. Pada aplikasi nilai V yang digunakan adalah 3.14. Dan komponen yang saya gunakan pada screen lingkaran yang pertama untuk settingan pada screennya sebagai berikut. Lalu komponen kedua label 1. Di sini font bold saya centang. Untuk ukuran teksnya 16. Untuk height-nya automatic dan width-nya 75%. Untuk teks saya masukkan panjang jari-jari
Untuk text alignment-nya saya buat center, dan text color saya menggunakan kode warna ini. Lalu komponen ketiga menggunakan space. Di sini space untuk height-nya saya menggunakan 5px dan width-nya automatic. Gunanya untuk memberikan jarak antar komponen supaya bisa kelihatan rapi dan tidak terlalu rapat. Terus selanjutnya komponen text box, yaitu saya berikan nama txt_jari. Ini fungsinya sebagai input saya bilang. Dan untuk settingan pada txt_jari, di sini propertiesnya untuk background color saya menggunakan kode ini. Enable saya centang. Kemudian font size-nya saya menggunakan 16. Untuk height-nya saya menggunakan ukuran 45px dan width-nya sebesar 75%. Dan hint-nya di sini saya masukkan nilai panjang jari-jari. Untuk hint color-nya saya menggunakan kode ini, dan untuk tipe input tipenya saya menggunakan number. Untuk teksnya saya kosongkan dan teks alignment-nya center. Text color saya menggunakan kode berikut. Selanjutnya saya berikan spasi. Di sini sesuai gambar properties saya menggunakan spasi dengan nilai berikut. Berarti komponen selanjutnya button hitung luas dan keliling. Untuk background color saya menggunakan kode warna berikut. Untuk enable dan font bold saya centang. Font size-nya saya buat 16. Untuk font type-nya default. Height-nya saya buat 50px dan width-nya 63%. Untuk shape, sini saya pilih rounded supaya sudut dari buttonnya itu tidak terlalu tajam bentukannya atau mengkotak, tapi ada sedikit lengkungan di setiap sudut sisinya. Untuk teksnya di sini saya masukkan hitung luas dan keliling lingkaran. Untuk teks alignment-nya saya buat center. Dan teks color-nya menggunakan kode warna berikut. Ini sama, saya berikan space. Komponen selanjutnya lalu label. Sini saya menggunakan background color dengan kode berikut. Font bold saya centang. Untuk font size saya buat 16. Height-nya automatic, width-nya 75%. Teksnya hasil luas. Text alignment left. Text color saya menggunakan kode warna berikut. Selanjutnya sama, saya berikan space. Lalu komponen selanjutnya txt_luas atau text box untuk luas. Di sini untuk settingannya background color saya menggunakan kode warna berikut. Enable saya centang, font size 16, height-nya 45px, width-nya 75%. Read only saya centang. Gunanya agar text box pada hasil luas itu dia tidak bisa diinputkan angka atau nilai, dia hanya bisa menampilkan saja. Untuk text alignment-nya saya buat center, text color dengan kode warna berikut. Selanjutnya di label dengan background color saya menggunakan kode warna berikut. Enable saya centang, font size 16, height automatic, width-nya 75%, teksnya hasil keliling. Text alignment-nya left dan text color dengan kode berikut. Di sini saya tambahkan space juga. Selanjutnya text box txt_keliling. Sini background color menggunakan kode berikut. Enable saya centang. Untuk font size menggunakan 16, height-nya 45px dan width-nya 75%. Untuk input tipe number
Di sini saya centang read only. Untuk text alignment-nya center dan text color-nya kode berikut. Selanjutnya komponen button clear. Ini berfungsi sebagai ketika button diklik, maka semua text box yang berisi angka input dan angka hasil akan terhapus secara otomatis sekaligus. Dan di sini untuk background color-nya saya menggunakan kode berikut. Untuk enable saya centang, font bold saya centang. Untuk hex saya menggunakan 38px, width-nya automatic, untuk shape-nya rounded, text-nya clear dan text alignment-nya center. Untuk text color saya menggunakan kode berikut. Selanjutnya label. Di sini label untuk background color-nya menggunakan kode berikut. Saya menggunakan font italic, saya centang. Untuk hex-nya automatic, untuk text-nya saya menggunakan 2025 Bima Ditya, text alignment-nya center. Selanjutnya di komponen notif tidak ada di setting dan diubah-ubah. Selanjutnya kita masuk ke dalam blok. Pada bagian blok ini saya membaginya menjadi 3. Yang pertama blok when hitung underscore lingkaran backspreads itu berfungsi sebagai saat tombol back di layar hitung lingkaran ditekan, aplikasi akan berpindah ke screen 1 atau screen home. Bisa dibilang screen menu lah gitu ya kan. Untuk blok kedua, when btn underscore hitung underscore luas underscore keliling klik, ini adalah blok utama untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Pada bagian if dan then atau validasi input, itu berfungsi untuk mengecek apakah kolom jari-jari belum diisi atau diisi dengan angka 0. Jika benar, tampilkan teks, silakan isi nilai panjang jari-jari. Pada bagian else atau menghitung luas dan keliling, jika input valid, lanjut ke perhitungan. Menghitung luas lingkaran. Rumusnya, luas sama dengan P dikali R dikali R. Dengan P-nya itu 3.14 dikali R atau jari-jari dikali R atau jari-jari. Itu untuk rumus mencari luas. Untuk menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R atau jari-jari. Di sini untuk Pi-nya 3.14. Jadi yang ini adalah rumus dari menghitung keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya ada satu blok yaitu untuk button clear. Di sini saat tombol clear ditekan, dia akan menampilkan pesan refresh dan menghapus isi dari input jari-jari, hasil luas, dan hasil keliling. Semua field kembali kosong seperti awal. Baik, di sini langsung saja kita demonstrasikan aplikasinya secara langsung di handphone. Kita uji aplikasinya dengan memasukkan nilai jari-jari. Baik, di sini sudah berfungsi secara normal ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang menghitung jajar genjang, yang dimana inputannya yaitu panjang alas, tinggi, dan sisi miring. Di sini kita akan menghitung luas dan kelilingnya, yang dimana kita ada komponen label, yang pertama kita ada komponen untuk screennya, yaitu kita screen hitung jajar genjang. Berikut adalah propertinya. Selanjutnya ada label. Berikut juga propertinya. Ada text box untuk alas. Ada spasi. Selanjutnya kita menggunakan label 1 kopiannya, istilahnya label 2. Kita menggunakan lagi text box untuk tinggi, kita menggunakan lagi label, lalu kita menggunakan text box miringan, ada kita menggunakan button hitung, ada spasi, ada label luas, ada spasi,
ada label untuk keliling, dan ada button clear. Berikut adalah bentuk bloknya, yang dimana rumusnya kita pakai jika alas itu kosong atau tinggi kosong, maka notifier akan memanggil mohon isi semua data. Selanjutnya di logika untuk menghitung luasnya, yang dimana alas kali tinggi. Berikut adalah contoh bloknya. Selanjutnya untuk menghitung keliling, yang dimana rumusnya yaitu 2 kali alas tambah tinggi. Berikut juga bentuk bloknya. Lalu berikut adalah tombol button clearnya, yaitu kita memanggil semua text box yang kita pakai, mau itu text box alas, sisi miring, tinggi, maupun label. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nabila Simatupang dengan NIM 23210018. Di sini saya menjelaskan untuk bagian hitung trapesium. Di sini ada beberapa komponen-komponen yang akan saya sebutkan namanya satu per satu. Sudah jelas sekali, yang pertama pasti ada screen 1, namun kita ganti menjadi hitung trapesium. Komponen yang kedua ada vertical arrangement. Di dalam vertical arrangement ini ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama ada label 1, bisa kita lihat sendiri di sini. Di sini saya tinggal mengikuti instruksi yang sudah diberikan oleh Bapak pengampu mata kuliah Mobile Programming. Di dalam vertical arrangement ini ada 2 label dan 3 TXT box. Masing-masing komponen TXT box sudah saya ganti namanya menjadi A, B, dan T, dimana yang artinya A itu adalah atas,
B adalah bawah, dan T adalah tinggi. Di sini kita juga menggunakan komponen space. Space digunakan untuk jarak supaya tampilannya ada jaraknya. Jadi kalau kita tidak menggunakan space, mungkin di tampilannya tidak ada jarak gitu. Jadi terlalu nempel-nempel. Biar bagus, jadi ada space-nya. Di sini kita juga memerlukan button hitung. Button hitung ini berfungsi untuk mengetahui hasil yang sudah kita hitung tadi. Jadi kalau nggak ada button hitung ini, kita nggak tahu hasilnya gimana, hasilnya berapa. Langsung saja kita ke bagian bloknya, atau biasa disebut codingan. Jadi karena rumus luas trapesium adalah atas ditambah bawah dikali tinggi dan dibagi 2, maka bloknya kita buat seperti ini. Kita ambil dari label hasil tadi. Mungkin hanya sampai sini saja penjelasan dari saya. Bila ada keliruan atau kesalahan kata yang sudah saya buat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita ke hitung layang-layang. Dimana ini adalah tampilan screen untuk layang-layangnya, yang dimana menggunakan label diagonal 1 sebagai komponennya, dan berikut properti yang saya pakai. Selanjutnya ada txt diagonal, begitupun juga propertinya seperti ini. Selanjutnya ada label diagonal 2, propertinya seperti ini. Kita tambahkan teks diagonal 2. Selanjutnya ada kita pakai komponen txt diagonal, propertinya seperti ini. Selanjutnya ada untuk menghitung luas, kita menggunakan button hitung luas, propertinya juga seperti ini. Ada teks untuk menghitung luas. Selanjutnya ada label luas. Selanjutnya ada txt luas, propertinya juga seperti ini. Lanjut ada space. Selanjutnya ada label sisi A, yang dimana untuk propertinya juga seperti ini. Kita isi teksnya dengan sisi pendek A. Terus selanjutnya ada txt sisi A, ada label sisi B. Kita isi teksnya dengan sisi panjang B. Selanjutnya ada txt sisi B. Selanjutnya kita menggunakan untuk menghitung keliling, yaitu button. Untuk propertinya seperti ini. Ada label keliling, seperti propertinya juga seperti ini. Selanjutnya ada txt keliling. Selanjutnya ada kita menggunakan button clear, dan yang terakhir notifier. Lanjut kita masuk ke bloknya, yang dimana screen block ini menampilkan berupa codingan dari bangun layang-layang, yang dimana untuk menghitung luas layang-layang kita harus menggunakan rumus, yang dimana rumusnya jika txt diagonal 10 atau txt diagonal 10, maka notifier memanggil silakan isi diagonal 1 dan 2. Lalu ada rumusnya, yang dimana txt diagonal 1 dikali txt diagonal 2 dibagi. Lalu ada untuk menghitung keliling, kita gunakan jika txt sisi A kosong atau txt sisi B kosong, maka notifier memanggil isi sisi pendek dan panjang. Untuk rumusnya kita menggunakan 2 kali txt sisi A tambah txt sisi B. Untuk button clearnya seperti itu. Adapun hasil desainnya seperti ini.